Oke, dalam lagu nyanyian Angkatan Laut yang pergi ke utara itu terdapat syair bait yang berbunyi seperti ini. Lautan melihat awal dunia ini, lautan mengetahui akhir dunia ini. Walaupun aku menghilang, dia tahu segalanya. Kau tak perlu takut akan orientasi laut. Karena aku di sini, maka tak akan ada yang perlu ditakutkan, karena teman-temanmu telah menunggumu. Ya, Aokiji no Kuzan. Nah, seperti yang kita bilang kemarin, bahwa dalam kisah Admiral Zepier ada satu muridnya yang begitu setia kepadanya, bahkan berkali-kali menganggap jalan yang dipilihnya adalah sesuatu yang keren. Dia adalah Kuzan. Nah, dia mengatakan itu saat ia masih menjadi seorang admiral kuat angkatan laut nih. Namun setelah peristiwa pecahnya Panghazar dan Aokiji sekarang membelot itu, kini catatan itu sepintas mengaitkan hubungan antara Kuzan jalan dipilihnya seperti mengikuti jejak sang guru. Bahkan kala itu Aokiji juga sempat menyanyikan lagu perpisahan kepada senseinya itu. Nah, benarkah nih Aokiji sekarang mengikuti jejak Admiral Zepier? Dan alasan bergabungnya ke dalam kelompok bajak laut Kurohige adalah untuk strategi besar semata ini. Ini adalah takdir persimpangan warisan dari sang guru itu, jalan dipilih oleh Aokiji no Kuzan. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kisah Aokiji yang mengikuti jejak Zepier karena memori di masa lalu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, kalian pasti langsung berpikiran bahwa bergabungnya Aokiji ke dalam kelompok bajak laut Blackbeard pasti karena masalahnya dengan Akainu. Ya, memang itu ada benarnya sih, tapi kami berpikir lebih dari itu. Aokiji kemungkinan mengingat memori lamanya bersama dengan sang guru itu yang begitu ia hormati, Admiral Zepier. Dalam perspektif lain, orang-orang pasti tidak akan percaya bagaimana bisa seorang admiral bergabung dengan salah satu villain besar di dunia baru, Kurohige Pirates. Hal ini memang menjadi hal memalukan dan tamparan keras bagi pemerintahan dunia sendiri, bahwa seorang admiral kuat malah membelot. Namun jika kalian cermati lagi, ini ada kemiripan paradoks cerita dengan Admiral Z. Dia adalah orang yang begitu dihormati oleh Aokiji. Nah, kemarin kita sudah membuat cerita nih siapa itu Admiral Z ini dan para murid berprestasinya, Akainu, Borsalino, Smoker, Momonga, dan yang menonjol lain adalah Aokiji no Kuzan. Nah, dari semua muridnya, Kuzan adalah yang paling memiliki kesamaan dalam kisahnya. Saat itu, Aokiji mengatakan perkataan ini kepada Luffy bahwa ia begitu menghormati dan menganggap jalan dipilih sang guru adalah sesuatu yang keren. Bahkan di momen-momen kesendiriannya itu, Aokiji itu terkadang menyanyikan lagu angkatan laut yang pergi ke utara yang sebenarnya membuat dia tak bersemangat. Namun sekarang situasi telah berubah karena pada akhirnya Aokiji meniru cara hidup Zepier dan seperti perkataannya dahulu, "Aku ingin menjadi sekeren sepertimu, sensei." Nah, kisah pengambilan keputusan Aokiji meniru jalan hidup Zepier dimulai dari sini. Saat itu, setelah Kuzan menolak rencana Akainu menjadi kandidat pengganti dari Sengoku, mereka berdua pun akhirnya bertarung di Panghazar demi memperebutkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Mereka berdua bertarung selama 10 hari tanpa henti. Akibat dari pertarungan mereka, cuaca dan kondisi di Pulau Panghazar pun terjadi dan menjadi tidak menentu. Dalam pertarungan itu, Sakazuki yang kemudian menjadi pemenangnya. Nah, karena Kuzan tidak mau berada di bawah kendali Sakazuki, akhirnya Kuzan memutuskan untuk mundur dari angkatan laut dan dia pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Blackbeard. Bergabungnya Kuzan menjadi kelompok Blackbeard sebenarnya merupakan kesalahan besar yang dibuat oleh pemerintahan dunia. Ada dua kesalahan yang muncul dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimana Kuzan memiliki rahasia pemerintahan dunia sendiri. Nah, sebagai seorang mantan admiral, Kuzan tentunya memiliki banyak informasi mengenai angkatan laut dan juga pemerintahan dunia. Tentu ini bisa dipastikan bahwa informasi yang diketahui oleh Kuzan tersebut bukanlah informasi sembarangan. Ada kemungkinan bahwa Kuzan mengetahui tentang informasi rahasia dari angkatan laut, dan Kuzan sendiri juga menyimpan rahasia negara yang sangat penting. Blackbeard dan seluruh kru lainnya sebenarnya tidak terlalu percaya nih dengan bergabungnya Kuzan ke kru mereka. Hal ini pernah disampaikan oleh Jesus Burgess di area Dressrosa dahulu. Namun hal tersebut tentu bisa saja dimanfaatkan oleh Blackbeard sendiri untuk menggali sebanyak mungkin informasi nih sebelum kemudian dia dan kelompoknya menyerang pemerintahan dunia. Nah, melihat kondisi tersebut, pemerintahan dunia ternyata tidak akan tinggal diam-diam melihat hal ini. Kemungkinan besar pemerintahan dunia akan memberikan nilai bounty terhadap mantan admiral angkatan laut tersebut. Nah, seperti yang dilakukan pada Extract.
Nilai bounty Kuzan pastilah sangat tinggi, mungkin sekitar 1 miliar berry. Namun sampai sejauh ini masih belum diketahui apakah Kuzan sudah pernah membocorkan rahasia yang dia ketahui kepada Blackbeard atau Kurohige. Nah, jika memang pernah nih, kita juga belum tahu sejauh mana informasi yang sudah dibocorkan oleh Kuzan sendiri. Namun, kondisi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Kuzan untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai admiral di Angkatan Laut. Jika skenarionya kemudian Kuzan kembali ke Angkatan Laut, maka ada kemungkinan Kuzan akan kembali berusaha menggulingkan kekuasaan Sakazuki, karena dia tidak pernah setuju dengan absolute justice yang diterapkan oleh Sakazuki. Kuzan setuju dengan true justice. Nah, dengan asumsi Sakazuki sudah dikalahkan oleh Kuzan, akan ada skenario lain yang mungkin akan terjadi pula, yaitu rencana menggulingkan pemerintahan dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Kuzan memiliki prinsip yang sama dengan sosok Garp, di mana Angkatan Laut seharusnya bisa independen dan tidak boleh dikendalikan sesuka hati oleh pemerintahan dunia atau kaum naga langit. Kesalahan kedua adalah Kuzan memiliki buah iblis Hie no Mi. Seperti yang sudah kita ketahui ini, buah iblis merupakan salah satu item kekuatan yang ada di seluruh dunia One Piece sendiri. Kekuatan buah ini memang sangat unik dan memiliki banyak macam di seluruh dunia, sehingga sangat jarang nih para pengguna buah iblis memiliki kekuatan yang sama hingga sekarang. Buah iblis dibagi menjadi 3 tipe dasar, yaitu Logia, Paramecia, dan juga Zoan. Nah, berdasarkan sebuah sumber informasi dari ketiga jenis ini diketahui bahwa buah iblis dari tipe Logia digolongkan sebagai salah satu buah iblis terkuat di antara ketiga buah iblis tersebut. Kita kategorikan di sini kecuali Mythical Zoan ya. Nah, lebih jelas mengenai tipe buah iblis yang dimiliki oleh Kuzan, buah iblis tipe Logia ini merupakan tipe buah iblis yang memberikan kekuatan elemen kepada penggunanya. Hingga sekarang sudah ada beberapa karakter terkenal yang memiliki buah iblis Logia. Salah satunya yang beberapa di antaranya adalah Akainu, Kizaru, Aokiji, Ace, Smoker, dan yang lain. Karena Logia memberikan kekuatan alam yang murni, maka kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang sangat kuat dan keren nih, dan susah untuk dikalahkan. Bahkan Akainu sempat mengatakan bahwa buah iblis tipe Logia menjadi salah satu buah iblis yang paling langka di seluruh dunia. Nah, hingga sekarang sebagian besar orang-orang yang sangat menginginkan kekuatan buah iblis pasti mencari tipe buah iblis terlebih dahulu, yaitu Logia, untuk dalam petualangan-petualangannya. Selain bisa menggunakan kekuatan elemen, tipe Logia juga bisa mengubah tubuh penggunanya menjadi elemen lain. Jadi seseorang memiliki buah iblis tipe Logia seperti Mira no Mi, maka dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi api seperti Ace dan juga Sabo. Nah, itulah sebabnya sangat sulit jika berhadapan dengan lawan yang menggunakan kekuatan buah iblis tipe Logia. Kelebihan dari buah iblis tipe Logia ini membuat pengguna Logia diuntungkan karena memiliki tubuh yang kebal terhadap serangan tertentu, seperti Smoker yang sangat susah ditangkap, Ace yang tidak akan mudah ditembak, Akainu yang sangat sulit dihindar, dan beberapa pengguna Logia yang lain-lainnya. Salah satunya adalah Kuzan. Kesimpulannya nih, Logia masih dianggap sebagai tergolong yang paling kuat daripada buah iblis tipe manapun karena merupakan kekuatan elemen yang berasal dari alam, sehingga para penggunanya tidak hanya memiliki tubuh yang keras, namun juga bisa menghindar serangan lawan dengan mudah seperti Smoker dan Crocodile. Bahkan jika dibandingkan, kekuatan Logia jauh lebih besar karena berasal dari elemen alam murni. Nah, buah iblis tipe Hie no Mi itu atau buah iblis tipe Logia yang dimiliki oleh Kuzan ini merupakan buah iblis yang membuat Kuzan mampu untuk mengendalikan dan berubah menjadi es. Nah, lalu nih, mengapa buah iblis ini menjadi kesalahan pemerintahan dunia? Nah, seperti yang kita ketahui, dunia edisi One Piece ini hampir seluruh wilayahnya adalah air dan lautan. Setiap perjalanan harus digunakan oleh kapal laut. Nah, buah iblis tipe Hie milik Kuzan ini tentunya memiliki pembekuan separuh atau sebagian besar dari lautan untuk waktu yang lama. Hal ini tentu bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan, di mana orang-orang menjadi mudah untuk berpergian ke suatu tempat. Nah, pada intinya, buah iblis ini sebenarnya menjadi salah satu buah iblis yang bisa memberikan kegunaan lebih nih kepada pemerintahan dunia. Selain bisa menghancurkan seluruh pasukan angkatan laut, buah iblis ini bisa menghubungkan berbagai pulau yang ada dan membekukan lautan atau menciptakan pelindung. Ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan dan juga terjadi karena dunianya sebagian besar adalah air atau lautan. Digunakan dalam bertarung pun buah iblis ini terbukti sangatlah kuat. Dan Mariver adalah contoh yang nyata. Nah, seperti yang disebutkan di atas, Kuzan pun membanding kekuatan Sakazuki dengan buah iblis Hie ini, sehingga sebenarnya dibandingkan dengan Sakazuki sendiri, Kuzan adalah kandidat pemimpin angkatan laut yang paling pas. Namun pada kenyataannya fakta berbicara lain dan politik ikut campur dalam hal ini, terutama Gorosei. Mereka lebih mendukung Sakazuki dibandingkan dengan Kuzan, yang mana akhirnya Sakazuki terpilih sebagai pemimpin angkatan laut. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kesalahan pemerintahan dunia nih, dan sepertinya mereka tidak menyadari kesalahan tersebut. Dibandingkan dengan magu-magu milik Sakazuki, buah iblis Kuzan sebenarnya lebih memiliki banyak manfaat. Dan apalagi dunia One Piece sendiri sebagian besar adalah lautan, dan kita tahu sendirilah pastinya.
Nah, meskipun kemudian nih Sakazuki terpilih menjadi kepala angkatan laut, seharusnya pemerintahan dunia juga tidak melepaskan Kuzan dari angkatan laut dan menghadirkan resiko besar di mana Blackbeard yang memanfaatkan kekuatan buah iblis tersebut untuk tujuannya. Belum lagi ditambahkan oleh rumor yang mengatakan bahwa bisa saja Aokiji dan orang-orang yang seperti Garp, Sengoku dan beberapa orang lainnya adalah anggota resmi dari SWORD yang belum terungkap. Muncul berbagai teori yang menekankan bahwa SWORD ini adalah organisasi baru yang masih menyimpan banyak misteri dan tergolong tidak resmi di mata pemerintahan dunia, di mana organisasi SWORD ini juga merupakan organisasi rahasia yang akan ikut serta menggulingkan pemerintahan dunia suatu saat nanti. Namun mengapa nih organisasi ini digolongkan sebagai organisasi yang tidak resmi di mana pemerintahan dunia itu berada? Jadi pada intinya Kuzan sepertinya sudah memiliki rencana besar yang ingin dia siapkan untuk menggulingkan Sakazuki dan pemerintahan dunia sendiri. Bergabungnya Kuzan dengan Blackbeard bisa menjadi merupakan fase pertama dari rencana tersebut, dan selanjutnya Kuzan bekerja sama dengan organisasi lain, bisa aja itu adalah para pasukan revolusi dari pimpinan Monkey D. Dragon. Kisah jalan hidup Aokiji yang terjalin ini jika diamati lagi memang serasa membawa kita pada kenangan lama perkataannya di masa lalu, jika dia benar-benar ingin meniru cara hidup gurunya Admiral Zepier yang berpegang teguh pada pendiriannya. Kenangan lama yang membawa Aokiji memilih jalan itu sambil memutuskan bahwa bajak laut tidak sepenuhnya salah, angkatan laut juga tidak sepenuhnya salah, namun keduanya sama-sama tidak ada yang beres. Dibandingkan dari semua admiral masa lalu itu, Aokiji paling dekat dengan kru Mugiwara, menyelamatkan Robin dan membantu Luffy ataupun yang lainnya. Ya, sekarang memang sendirian nih, bukan menjadi seorang admiral, namun di hati para angkatan laut dan bajak laut tetaplah Aokiji seorang berjiwa marinir yang begitu menakutkan. Nah, dalam kesendirian itu Aokiji pasti sering menyanyikan lagu angkatan laut yang pergi ke utara, yang sebenarnya membuat dia tak bersemangat kala itu. Namun jalan yang ia pilih pada akhirnya seperti tekad gurunya Zepier. Dia selalu mengatakan nyanyian angkatan laut seperti ini: lautan melihat awal dunia ini, lautan mengetahui akhir dunia ini. Walaupun aku menghilang, dia tahu segalanya. Kau tak perlu takut akan orientasi laut. Karena aku di sini, maka tak akan ada yang perlu ditakutkan. Karena teman-temanmu telah menunggumu. Ya, Aokiji no Kuzan. So, gimana menurut pendapat kalian, guys? Kuzan tetaplah Kuzan, sama seperti apa yang ia bilang kepada juniornya Smoker. Dia bahkan mengatakan seperti ini: Smoker ya, aku tetaplah diriku, tidak ada yang berubah. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kisah Aokiji yang mengikuti jejak sang guru Admiral Zepier. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.